Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kriteria kestabilan road atau Road Stability Criterion. Nah, apa sih kriteria kestabilan road itu? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Road Stability Criterion tell us whether or not there are unstable routes in polynomial equation without actually solving for them. Nah, jadi di sini maksudnya terdapat suatu kriteria yang akan memberitahu kita jika terdapat suatu akar yang tidak stabil pada perhitungan polinomial tanpa perlu menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Oke, nah terus untuk menggunakan kestabilan root ini kita harus terlebih dahulu membuat suatu polinomial yang di sini dapat kita amati sebagai A0, A1 hingga AN-1. Nah, apabila seluruh koefisien berbentuk angka yang bernilai positif, kita hanya perlu mengambil koefisien dari polinomialnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ini dia gambarnya. Oke, setelah itu, proses dari pembentukan baris akan terus berlanjut sampai total angka dari barisnya itu ialah n+1 di sini. Misalkan n-nya itu kita isi dengan 4. Nah, berarti total angkanya nanti akan berjumlah 5. Dengan koefisien-koefisiennya itu ialah B1, B2, B3, dan nanti di bawah ada C1 sampai D1. Begitu selanjutnya. Nah, di mana rumus B1 tersebut ialah A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3 dibagi dengan A1. Baru untuk B2, di mana A1 dikali A4 dikurang dengan A0 dikali A5 dibagi dengan A1. Baru yang terakhir untuk yang B3, di mana A1 dikali A6 dikurang A0 dikali A7 dibagi dengan A1. Dan begitulah sampai seterusnya. Nah, di sini juga kita dapati bahwa C1 sama dengan B1 dikali A3 dikurang A1 dikali B2 dibagi dengan B1. Lanjut ke C2, yaitu B1 dikali dengan A5, dikurang dengan A1 dikali B3, dibagi dengan B1. Dan yang terakhir ialah C3, di mana B1 dikali A7, dikurang dengan A1 dikali B4, dibagi dengan B1. Seterusnya, hingga ke D1 dan D2, di mana D1 itu C1 dikali B2, dikurang B1 dikali C2, dibagi dengan C1. Dan yang terakhir D2 itu ialah C1 dikali B3 dikurang dengan B1 dikali C3 per C1. Nah, yang akan saya bahas lebih dalam di sini ialah bagaimana apabila koefisien yang dihasilkan seperti si A, si B, dan juga si C, serta si D ini sama dengan 0. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan melalui suatu contoh yang diberikan oleh Kazuhiko Ogata ini. Oke, contoh kasusnya ialah seperti pada special case ini, di mana dapat kita lihat bahwa S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah S tambah 2 sama dengan 0. Di mana si A0 itu ialah 1, A1 ini 2, dan A2 ini 1, dan A3 ini sama dengan 0. Setelah itu, kita akan masukkannya ke dalam himpunan koefisiennya, seperti pada gambar tersebut. Nah, setelah dimasukkan, untuk mencari si S1-nya ini, yang merupakan B1, rumusnya itu ialah A1 dikali A2, dikurang A0 dikali A3, dibagi dengan A1. Dimana sama dengan di sini 2 dikali 1, dikurang 1 dikali 2 per 2. Nah, sama dengan 2 dikurang 2 per 2 yang akhirnya nanti hasilnya itu 0 per 2. Nah, selanjutnya, pada analisis kriteria kestabilan root ini, koefisiennya tidak dibuat 0, melainkan membuat suatu angka positif yang sangat kecil dan mendekati 0, yaitu si E tersebut. Ini dia. Nah, itulah yang disebut dari kestabilan root ini. Dia memasukkan bilangan E atau sigma tersebut untuk menggantikan nilai 0 itu sendiri. Namun,
pada saat masukkan seluruh angkanya menjadi suatu polinomial kedua, turunan yang kedua tersebut, angka 0 tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungannya. Melainkan yang dimasukkan pada one sentence-nya ialah sigma atau E. Ini dia. Nah, di mana kita dapat lihat sendiri bahwa A1 berubah menjadi E, A0 berubah menjadi 1, A2 berubah menjadi -3, dan A3 berubah menjadi 2. Dikarenakan kita mencari S1 ini, dapatilah E dikali -3, ya ini, dikurang 1 dikali 2 per E. Maka didapati hasilnya seperti ini. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari case tersebut, bahwa apabila kita menjumpai suatu koefisien yang dihasilkan sama dengan 0, seperti ini, kita tidak langsung mengambil nilai 0 tersebut, melainkan kita mengubahnya terlebih dahulu menjadi suatu koefisien bernilai positif yang sangat kecil. Pada kasusnya di sini yaitu sigma atau E. Lalu pada saat perhitungan pertama, kita juga tidak langsung memasukkan nilainya di sini. Namun kita terlebih dahulu mengganti nilai tersebut kepada keadaan si one sentence-nya ini. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai case di mana koefisien yang dihasilkan bernilai 0. Jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan saya dalam menyampaikan pembelajaran kali ini, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.